Ya, saya senang Bapak Ibu sekalian ya dengan kehadiran dari Bapak Ibu sekalian terkait dengan forum komunikasi ini. Nanti ke depan gitu ya, nanti terus saling mengisi. Sudah dibuatkan WA group ya Bu ya. Nah, sekarang itu berbasis IT. Lah konon bocoran evaluasi anugerah desa wisata ini, Kampung Sambong ini, konon itu lemahnya di IT, kurang aktif mengupload kegiatan. Nah mudah-mudahan nanti ini juga ada yang upload lah kegiatan di Sambong Rejo ini. Nah ini basis IT. Nah barangkali Bapak Ibu sekalian itu kendalanya ada di situ, misalnya salah satunya. Ya saya cuma akan dari Bapak Ibu sekalian itu dimanage dengan sebaik-baiknya melalui barangkali dengan APBDes-nya, salah satunya dengan operator untuk pengembangan desa wisata, sehingga menjadi media promosi. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Sami Seger Waras. Banyak doa yang kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang di tengah hutan ini dengan kondisi sehat walafiat, tidak ada aral suatu apapun. Sebelum kita ngomong banyak, yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pora Bubar Kabupaten Blora dan Ibu Kabid Pariwisata segenap jajarannya, Pak Kades, Bu Kades, segenap teman-teman, saudara-saudaraku yang tercinta yang sudah gabung desa wisata di wilayah Kabupaten Blora. Sebelum banyak kita ngomong, kita tak mengenalkan diri. Katanya Pak Kunto, kalau nggak kenal nggak akan sayang. Sejak kecil saya dikasih pengarang oleh orang tua, nama saya Pramugi Prawiro Wijoyo. Statusnya 1, 2, 4. Pekerjaan sehari-hari di TU SMP, pendidikan terakhir S4. Yang dibilang status 1, 2, 4 itu istriku 1, anakku 2, cucuku 4. Pegawai TU itu artinya saya itu tanutun. Makanya di SMP itu ya kita mengelola semangka, melon, padi. Sekarang ditunjang oleh sapi. Cuma ini ada wacana PMK, penyakit mulut dan kuku, mudah-mudahan di Sambong Rejo tidak ada, utamanya di Blora tidak ada. Kasihan besok Idul Adha, nek PMK banyak repot kan gitu. Ini udah ada wacana. Nah, pendidikan saya dulu S4 Pak. Kalau orang Indonesia itu S4 gelarnya profesor, karena sekolah saya di Belanda, gelar saya beda dengan orang Indonesia. Gelar saya Volkschool, itu bahasa Belanda. Itu jangan sampai diterjemahkan bahasa Indonesia. Aku isin karena kepala desa Karangjo. Itu nek diterjemahkan bahasa Indonesia, Volkschool itu drop out SR. Dek ben SD kelas 4, ajeng neruske pekarane. Gurune ora enek sing wedo. Kula wegah mlebu. Urip ora sekolah. Terus niki munggo kok tesih 6 sekolah, gurune wedo-wedo akeh. Kadang nek gurune Bu Yeti minggu ya aku mlebu. Oh gitu. Ini sekedar humor. Tadi sudah banyak yang disampaikan Bapak Kepala Dinas tentang wisata. Kajian Bapak, kebetulan nama Pramugi walaupun pendidikannya Volkschool mulai tahun 2006 itu bisa mengadopsi 7 fakultas, mulai dari fakultas hukum, psikologi,
Pendidikan, Komunikasi, Geologi, Kehutanan, Pertanian. Tahun 2009 ditambah oleh pusat yang membidangi sejarah, antropologi, dan pariwisata. Makanya kalau kita ketemu Profesor Eko Suseno di UKSW Solo 3, Mbah, saya nek ngomong pariwisata, ketahu Mbah Pram, saya nggak berani, Mbah. Masalahnya nggak ada guru saya di sini, gitu. Jadi gini, yang dibilang pariwisata itu ada 3 jenis. Ada wisata yang dibutuhkan mata masuk ke hati, ada wisata yang dibutuhkan mulut masuk ke perut, ada wisata yang dibutuhkan telinga masuk ke rasa apabila ingat terjadi tumbuh di perilaku. Nah, untuk suwe lho niku panjenengan ndalang. Tunggu yang orang nganggo sinden, orang nganggo panjang wis penak ngene. Wisata yang pertama yang dibutuhkan mata masuk ke hati itu pandangan. Setelah kita bepergian rombongan naik elek opo bis, roh pemandangan sing apik, mata kita sentuh. Hati kita sejuk. Wah, pikir gone Karangjowo koyo ngene. Durene iki. Duren ku napa Mbak? Padu ra arek-arek. Ku jenenge duren. Tur nek mateng inu kok saged ngono. Kulite ku kena gepulak-balik. Kowe nek duwe duit akeh mbok dekekno tas irisno kulit duren sithik kek nang jero tas. Iku demit ora bulet, setan ora bulet. Gundul ora moro. Sing paling sing moro ki gondrong. Nah, wisata yang dibutuhkan masuk hati itu pandangan. Nah, itu pun pandangan itu juga ada 2 versi. Ada pandangan karena alam, ada pandangan karena dimodifikasi orang yang sudah berduit. Yang karena alam itu gini, kita berkunjung di daerah Tawangmangu, di sana melihat air mengalir sudah ratusan tahun segitu besarnya, kok enggak asap-asap. Lu diselipiran PK kalau gede, kok gemberujuk. Mikir, kalau itu tolong dim kemauan ngentek solar kok. Nek ngelapen bangun di tanduran. Pirang-pirang tahun kok gak sat-sat. Hati kita sejuk kok. Roh sing koyo iso ora ngene. Lah nek sing pandangan karena manusia yang berduit, contoh anak lapangan kosong dibuang untuk bandulan kayak kolam renang, terus juga cewek-cewek sing udah kowe kulo dienggo bisa ngomong apa itu pandangan. Kodol tujuannya untuk menarik aspirasi seseorang pendatang. Ning dasare ning wong mau jarine Pak Kepala Dinas petok karso kaya mesem. Senyum, mulai senyum, sapa, terus salam kan gitu, S3, berarti dokter S3, nempas profesor. Nah, hal ini nak kita pahami, itu penunjang utama adalah kebersihan, menyangkut hal kesehatan. Ceritanya Pak Dokter, Bu Dokter, bersih adalah pangkal sehat. Nah, yang senyum tadi juga untuk membangun imun. Kalau kita ketemu seperti tadi yang tukang syuting itu, saya senyum di kandang Gus, di kandang sapi. Kok guyang-guyang, Bang? Mas, ceritanya Pak Kunto nak iso mesem. Imun kita bagus. Nek imun kita bagus, turun ibu kepala bidak tidak usah imunisasi. Kan gitu. Nah, gitu. Nah, ini selain kita berbicara untuk memberi kelucunan, untuk menarik aspirasi Bapak Ibu, yuk, nek perkara berkunjung, Pak. Tenggene kampung kula sak ngeten-ngeten iki. Mulai tahun 80 tamu niku kula munakeh. Dari mahasiswa Solo, UNS, UMS, Undip Semarang, kenggone UNESA Surabaya, UNER Surabaya, Unibra Malang. Tamu sing kepengin niku wau goleki jeneng bangki wong kaya apa. Padahal ganteng tenan. Jare bojone kula. Sing ora sering diblas ora ganteng. Nah, wisata yang ketiga yang dibutuhkan mulut masuk ke perut itu adalah kuliner. Gampangane Pak Anjong, nek kepengin soto yo ning Lamongan, gitu. Nek kepengin pecel yo ning Madiun, nek lontong opor ning Cepu ning Kapuan, nek golek sate ning Bluro, nek kepengin gudeg ning Jogja, ngoten niku. Ning niku lagi enten tembunge. Sornejo nulane aja diwaca gelo nek beda-beda carane. Lah gudeg ana kuwi mok asin tok.
orang amin. Ngono yo seneng. Mboten apa-apa, mengko niku namine selera. Nah, wisata yang ketiga yang dibutuhkan telinga masuk ke rasa bisa tumbuh di perilaku. Niku pamriki. Nek kepethuk Mbah Pram tak tutur luhur, telinganya mendengar, hatinya sejuk. Apabila ingat bisa tumbuh di perilaku. Contohnya Pak Karanjong. Pada waktu kesini kan mau ke Jakarta. Setelah di sini tuh mendengar cerita saya, dia naik bis Garuda di jalan. Jok samping itu ada bedak 3 kilo dipakai sekali bu. Apik. Jadi dia ini menggol-menggol bu. Gandeng eling cerita king kula mau. Akhirnya dompet mau diutuh. Gimana? Bisa tumbuh di perilaku seperti itu. Maka hal demikian benar apa yang disampaikan oleh Pak Kunto Aji selaku Kepala Dinas Pora Bupar, kolaborasi. Ayo kita nanti menata sedikit demi sedikit. Nek di sini tuh sebetulnya kita awali sejak tahun 78. Saya jadi ketua kelompok tani. Akhirnya saya berpikir panjang, dan yuk tani iso maju ke enek-enek banyu. Nek ora enek banyu yo kok iso panen. Akhirnya kula ndamel bentukan tentang kawasan hutan. Niku mau ramene mboten betul. Tahun 87 pekorone kula mbangun ning kawasan hutan ora duwe izin. Kula dipanggil teng Polsek Pak Kunto. Ki, dalem ah. Kowe mbangun ning kawasan hutan ora izin. Lah sampeyan ada izin. Yo ora no. Apa ora ngene kok akeh kok Pak mau kita kesejahteraan petani kok. Kurang trimo. Lah kula ning KPK. Ning ADM Pak. Kula bikin niku. Kamu yang nanya Pramudi? Iya Pak. Kamu katanya membangun di kawasan hutan tidak izin. Izin dengan siapa Pak? Dengan perhutani loh. Maaf Pak, saya tak mencari perhutani dulu. Kalau sudah ketemu perhutani saya tak minta izin. Maksudnya? Nah, maksudnya di RB kan adanya Pak Menteri Pak. Di BKP adanya Sinder. Di KP adanya Pak Ajun, Pak ADM. Saya kan belum ketemu perhutani. Saya bilang gitu. Nanti naik ketemu ya mudah-mudahan Pak didoain supaya secepatnya saya ketemu sama perhutani dan tak minta izin. Latar belakangnya apa? Kamu gini. Bareng. Kalau wis ora iso jawab Pak. Saya sampean takok latar belakang nggih. Gampang nggih angel. Maksudnya nek belakang ini nguritan Pak. Nek depan ngarep omah Pak latar. Sing apik ngene Pak. Ayo ndelok kondisi bangunanku. Nek aku ngrugekno sampean, aku belum dituntut sesuai hukum yang berlaku. Ning sebaliknya nek aku ora ngrugekno sampean, kudu nek kontribusi sampean terhadap saya. Wah, isi Pak. Sepeda motor tinggal kono gotap sederek Pak. Dugi mriku. Wah, bolone wau wong sak kampung. Perang iki cekel karo ade sampe dukung. Niku wacana wong panjen wong roh Pak. Kok mriku. Oh, gini tuh ya ini loh Pak. Ini kan saya menahan erosi itu Pak. Kalau bendungan ini bisa bagus, latarnya erosi itu berkurang. Nah, belakangnya Pak, intinya kan ini hanya alih fungsi. Yang semua air itu membuang di sungai, kita alih fungsikan ke lahan persawahan. Mudah-mudahan petani itu bisa mengelola tanahnya kontinu, panennya juga bagus. Gitu loh Pak. Ajone Pak Nek. Tapi nggak bisa Pak, harus diproses. Lantak Pramudi Pak ngelogot dompet. Sik. Ajun, duduk. Emosi ya. Duduk. Tidak bisa marah. Ini adik engkau emosi nggak bisa. Nggak kartu komponen Menteri Kehutanan. Ini Pak Jarwo nih Kak. Kamera baru ya. Ini akhirnya ini lari Kak. Kalau kita lari apa mau? Pak Jarwo. Akhirnya kita pulang ke KPR kemajuan ini Pak kita sertai kerukunan tadi kita sampaikan banyak terhadap itu orang yang bawa ada cakraknya itu mengenai ini mengenai itu cuma ini Pak untuk mendasar ke ajaran budi pekerti luhur itu yang bisa menarik oleh para peserta namanya wisata itu banyak faktornya. Kita ajarkan ajaran budi pekerti luhur itu ada 2 versi yang pertama yang disebut sopan santun tata krama itu yang maksudnya ditanamkan. Nah yang versi yang kedua
anggah ungguh niki termasuk rasa rumangsa teko slira. Itu yang masuk di perilaku. Makanya di sini tuh Pak saya nggak pamer kambing, sapi, nek kambing ribuan Pak, cari sehari 3.000 ekor ya Pak. Itu tidak ada satupun kambing yang masuk di dalam rumah, dicancang atau dikunci tidak ada. Misalnya ambil sepeda ontel, sepeda motor di luar-luar itu mau namanya. Tapi konsekuensinya Pak, saudara-saudara kita yang dari jauh itu nggak mau Pak ambil barang-barang itu. Jadi nggak ada wacana orang melimbing di kampung Sedulur Sikep itu ada kehilangan cempe, kehilangan kedet, nggak ada. PM kampung juga nggak ada. Namanya itu sapi ya sehat-sehat semua. Ya benar, kita jaga bareng-bareng, pakailah makanan yang tradisional. Niki ngano Bapak Ibu guys, sedaya mawon buka tangkep nek ngombe banyu kendi itu kan pertama kita bisa menjunjung tanah air. Gitu. Kendi tanah air, jerune isine air, berarti kita bisa menjunjung tanah air. Nah, falsafah saking leluhur sing disebut kendi menungso urip ning alam dunya kudu teteken lantang sakmudi, teteken marang kejujuran, kerukunan lan kebaikan, udi kawruh ilmu kanggo bebrayan urip ing alam dunya. Ceritane ngoten Pak. Nah, wis pokoke wis gampang pengen nyinden yo latihan kaya sinden, pengen dalang yo telok Mbah Pram yang Mbah Pram ora tau kanggo yo mudah-mudahan dalange ra ambu kan. Lho nggih, sing dimaksud teteken kejujuran, kerukunan dan sebagainya. Kita bisa meraih sesuatu, kita hidup itu harus kaya, kudu sugih. Ning sejatine kan ora sugih bondo dunya. Siji sugih roh, loro sugih eling, telu sugih sabar. Tegese sugih roh, nek roh ku lho, nek wong rene nek gak tak takoki itu kira-kira balik neh ora. Lah nek ditakoki sing apik, dijak omong sing apik, dijak rembukan sing apik, pasti dia tertarik. Eling semoga, eling nek kuwi wong adoh, nek gak tak tepang padha karo iki lho Pak Ades. Kenapa iki didarani rokok? Nek wong moro-moro ayo dikakok. Lah, entek-entekane rokok jenenge tegesan nek takok ditegeske sing kanthi mesisan, kaya Pak Tempuran iki lho. Anggere wong teko dalem iki pundi Pak? Anu kula saking Surabaya, lha iki garwan jenengan. Nggih, saking pundi Bu? Nggih Surabaya Pak. Kok gak ada to? Nggih sampun Pak nebis tunggal kula damel kene. Lah, didamelke gawean ngono lho. Lho nggih. Takok ditegeske sing kanthi mesisan dadi jelas. Ngoten. Nah, eling nek niku sedulur ngoten. Lah sabar, mbok menawa pendatang wau wong rokok wangku. Wojeng kaya buyeti ngene wah repot Pak. Repot aku ngono ya. Ini ya. Ini kok jadi ngene. Aduh, berpikir jauh. Akhirnya nek wong sawau saged sugih roh, sugih eling lan sugih sabar, otomatis sugih sedulur. Ngoten lho Pak. Nek sugih sedulur, alah Pak, mriki niku anggere esuk Pak namine gues. Lah niki wau mboten disanjangi Pak. Bu, benjing ampun mriki nggih enten acara. Mboten-mboten nggih kerupuk wedang foto-foto, do selfie. Nek kula riyen kan LP Pak, LP Sukasih. Wah, nggih seneng kok. Lah niku syarat-syarat kangge kita meraih sesuatu untuk persaudaraan, baik dari luar maupun dalam. Contoh kan ada dari Yaspen tuh Ibu Depok 1 kon ngabis tahun apa? Tahun 2011. Terus dari guru Yayasan Al Azhar punyanya Pak Budan Arifin niku 90 orang. Dari media sejabanusa Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara 150 orang, belum mahasiswa dari 12 negara. Ini kok ngantos 250 orang. Ada yang dikasih makan resep. Oh iya, nom, gitu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Kepala Dinas Dinkora Tipar, Pak Kunto, Bu Isti, Kepala Bidang, dan terutama sohibul riwayatnya Pak Pramugi. Ini sebenarnya
kalau saya pribadi sama beliau ini sudah teman lama di luar ini. Bukti aku ini orang ya Bang. Saya tuh sebenarnya awal tahun 2000 itu sampun kepanggil beliau. Jadi waktu itu saya seorang petugas lapangan tanaman jagung ya. Jagungnya mereka NK, itu bahkan salah satu nasabah saya atau konsumen saya dalam menyebarluaskan bibit jagung. Dan waktu itu memang sering kemari waktu itu, tapi belum ada pendopo seperti ini dalam tahun 2000 awal. Baik, menanggapi kegiatan kita pagi hari ini, saya terima kasih sekali lagi untuk undangannya dari Bidang Pariwisata di Pura Bupar. Saya mungkin lebih ke ini ya Bu, semacam mengamati dan sharing saja apa yang terjadi di kepariwisataan kita. Di sini juga ada Mas Eko Agus, beliau juga tidak kalah ahli sebenarnya di sebelah kiri sana. Dan apa yang terjadi di kita saat ini sebenarnya kita tidak kekurangan di daya wisata. Destinasi wisata di Blora itu mulai dari Gua Pak Ngasih mana ya Pak Ngasih? Gua Lowo atau gua apa di Janjang itu ada, di Terawang juga ada, di Todana juga ada, Waduk juga ada, Bukit ada gitu. Jadi secara terus kultur budayanya juga ada, wisata keagamaannya yang berbau religi juga ada. Namun sebenarnya kalau saya amati selama ini, kenapa kita belum bisa memaksimalkan potensi-potensi yang kita punya itu, karena ini perkiraan saya ya, salah satunya mungkin sumber daya kita yang mungkin belum bisa benar-benar menghandle itu. Jadi sudah punya banyak sekali sumber daya, bahkan beberapa desa yang sebenarnya belum memiliki status desa wisata hari ini juga sudah sangat ekspresif ya, seperti teman-teman kita di Singonegoro itu Pak Iris dan Pak Sarji itu luar biasa, meskipun beliau baru mengajukan status desa wisata, namun saya melihat langsung ya kegiatan yang mereka lakukan itu sudah melebihi desa wisata Ibu. Jadi beberapa kali saya diundang untuk bakar jagung, itu kan kegiatan yang simpel ya, tapi mereka sudah mulai mengemasnya, dan itu saya rasa sebuah apa ya, sudah tanda kesadaran wisata yang nyata dari teman-teman. Festival Desa Wisata di Kabupaten Blora khususnya ini terkait dengan apa yang sudah disampaikan dari Bapak Kepala Dinas, dari Bu Kabid, kemudian dari Banteran, dari teman Ketua Forum ya, Ketua Forum Komunikasi Desa Wisata, kemudian dari Mas Yusuf Komite Ekonomi Kreatif. Mungkin dengan akan adanya Festival Desa Wisata ini mungkin bisa membantu panjenengan untuk mulai saat ini bergerak dan kreatif. Kita akan menyelenggarakan Festival Desa Wisata insya Allah nanti bulan November, kaitan dengan hari jadi, di mana nanti ini kami minta untuk para desa wisata untuk bisa mempersiapkan dari sekarang kategori ya, hal-hal apa yang harus dipersiapkan untuk menjadi desa wisata atau pemenangnya desa wisata di Kabupaten Blora. Dan yang saya Pak Kunto sekalian Badimatur, untuk penyelenggaraan kami sudah berkoordinasi dengan Bu Isti kemarin. Rencananya nanti akan kami selenggarakan di Sampurnejo. Yang saya Pak Kades Sampurnejo. Nanti saya sudah cerita sama Mas Jawa. Itu memahami betul wilayahnya, budayanya, dan destinasi yang dia tawarkan. Nah, Mbah Pram ini wah wes gak bisa dinilai, karena nilai 10, Mbah Pram ini wes 20, tapi gak bisa dinilai. Udah gak ada dinilai nih, Mbah Pram ini susah akeh.